Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Nabawi Channel kesayangan kita yang menceritakan tentang kisah-kisah karamah para waliullah, kisah para rasul, nabi, keluarga beserta sahabat, beserta para ulama-ulama ternama lainnya. Baiklah, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah karamah waliullah Kiai Raden Santri yang belum banyak diketahui orang. Dalam riwayat hidup, Simbah Raden Santri terkenal sebagai waliullah yang mensiarkan Islam di wilayah Kedu dan sekitarnya. Beliau memiliki banyak karamah dan kadang berperilaku sebagai wali jazab. Di antara karamah beliau adalah ketika beliau meminta kepada Sultan Agung untuk dibangunkan masjid sebagai pusat kegiatan dakwah di dusun santren sebagai tempat tinggalnya. Konon, bangunan masjid santren telah dipersiapkan oleh Sultan Agung di Kota Gede, ibu kota Mataram, dan dipindahkan oleh Mbah Raden Santri ke dusun santren, dibawa dengan dibungkus sapu tangan. Masyarakat santren dibuat kaget dengan adanya masjid yang dengan sangat cepat, dengan mengibaratkan bahwa malam harinya belum terdengar beduk dan azan. Mendadak subuh sudah terdengar suara beduk dan azan, sehingga masjid santren disebutnya sebagai Masjid Tiban. Karamah beliau yang lain yang didasarkan pada cerita tutur masyarakat Gunung Pring, diceritakan bahwa ketika Mbah Raden Santri pulang dari khalwatnya di Gunung Pring, kebetulan melewati sebuah sungai yang bernama Sungai Laman Lama yang mengalir dari barat dusun Nepen menuju dusun Bintaro yang sedang banjir besar karena membawa lahar dingin gunung Merapi. Berkat karamah beliau, banjir tersebut bisa dihentikan sehingga beliau bisa menyeberangi sungai menuju dusun santren tempat tinggal beliau. Berhentinya banjir tersebut menghentikan material lahar dingin Merapi sehingga batu-batu besar kelihatan mencongol atau menonjol. Tempat tersebut selanjutnya disebut atau dikenal dengan nama Watu Congol. Kelak tempat ini masyhur sebagai tempat berdirinya Pondok Pesantren Darussalam Watu Congol di era Simbah Kiai Abdul Rauf yang memindahkan pondok tersebut dari wilayah Tempuran dekat pertemuan Sungai Lamat dan Sungai Blongkeng di dusun Bintaro. Pindahnya pondok tersebut karena rusak dan terbakar dihujani peluru meriam di era Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Diceritakan pula bahwa Mbah Raden Santri pernah memindahkan alur kali Lamat Lama yang mengalir di sisi sebelah barat dusun santren yang dipindah ke sisi timur dusun santren agar berada di depan masjid santren. Pemindahan jalur Sungai Lamat dilakukan Mbah Raden Santri dengan menggunakan tongkatnya untuk membuat garis alur Sungai Lamat baru. Pemindahan alur sungai di depan masjid tersebut agar mempermudah jemaah masjid berwudu dan bersuci. Inilah karamah yang lain dari Mbah Raden Santri. Lalu masih banyak lagi kejadian-kejadian luar biasa terkait kewalian beliau untuk mengenalkan wujud kebesaran Allah SWT. Seperti pada saat Mbah Raden bertemu dengan penduduk sebuah dusun yang belum mengerjakan sholat. Dusun tersebut sangatlah tandus dan kering. Kemudian Mbah Raden Santri mengajarkan mereka sholat
dan pada mereka ketika akan mengambil air wudhu tak menemukan air. Kemudian Mbah Raden berdoa memohon kepada Allah untuk diberikan air, maka seketika itu pula terjadilah mata air yang memancarkan airnya yang sangat jernih, kemudian dijadikan sebuah sendang. Anehnya hingga saat ini tidak pernah kering, walaupun di musim kemarau sekalipun. Demikianlah kisah singkat tentang karomah dari Waliullah Kiai Raden Santri. Semoga ada manfaatnya dan ada nilai yang bisa kita petik dari kisah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.